Kritik kampus atas praktik demokrasi kian meluas. Apa dampaknya terhadap pemilu, terlebih bagi pemilih muda? Kita akan bahas bersama Simon Petrus Cahyadi, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara. Lalu ada Billy Mambrasar, staf sus Presiden, dan Wasistor Harjo Jati, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Simon, Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara juga angkat bicara soal demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Apa yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Driyakara untuk Presiden? Terima kasih Mbak Ines. Pertama-tama yang menjadi core, yang menjadi inti dari persoalannya, itu kan apa yang sudah sebenarnya diungkapkan pada waktu 1998, yaitu persoalan KKN, korupsi, kolusi, kong kali kong, artinya main bersama, dan nepotisme. Dan nepotisme itu kelihatan kuat dengan pencalonan putra dari Pak Presiden, yang kemudian terbukti secara etis. Jadi persoalan etis nih, bukan persoalan elektoral. Secara etis itu keliru atau berat, pelanggaran berat. Itu sih menurut saya. Dan suara-suara itu kan muncul sesudah itu. Dan kelihatannya responsnya menjadi sangat keras dari pihak masyarakat, khususnya kalangan akademisi. Begitu. Suara dari akademisi ini kan bermunculan termasuk dari Driyakara. Sampai saat ini masih terus menggaungkan soal menuntut demokrasi yang adil, pemilu yang juga jujur dan adil. Menurut Pak Simon, apakah suara-suara akademisi ini sudah didengar oleh Presiden? Tadi sudah kita dengar ya, bahwa rupanya gelombang ini tadi Pak Presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tetapi pertanyaannya begini ya, apakah Pak Presiden bisa dipercaya begitu? Kenapa? Karena beberapa kali omong A, kemudian nyatanya B, lalu A, lalu B begitu. Itu misalnya dalam konteks pemilu 2024. Ya, lalu menjadi sangat problematis begitu. Ya. Kalau orang seperti tukang bajai, kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan, apakah orang itu sering misalnya, apakah kemudian bisa dipercaya? Itu pertanyaan saya. Oke, Pak Petrus, konteksnya kalau Anda melihat tadi kan bilangnya apa yang dilakukan apa. Dalam konteksnya menjelang pemilu 2024 contohnya apa? Itu tadi bahwa tidak berkampanye. Barusan tadi kan dikatakan dalam berita itu. Ya. Beliau mengatakan tidak berkampanye, ya kan? Padahal kampanye itu kan tidak berkampanye atau boleh berkampanye sebelumnya dia membuat pernyataan, bahkan pernah pernyataan kedua dengan tulisan besar. Tetapi saya bukan ahli tata negara ya, tapi kan kita tahu juga diskusi itu selain tidak boleh berkampanye, masih ada dua aturan lain, yaitu berkaitan dengan kalau dia kemudian tidak menjadi calon, dan yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga berkaitan dengan cuti. Ini hal-hal yang terakhir kan tidak dikatakan. Jadi dia mengambil satu hukum, lalu kemudian mengatakan itu seakan-akan pernyataan resmi, tapi tidak mengatakan dua hukum yang lain. Itu yang menurut saya problematis. Baik, ketika Presiden menyatakan tidak akan berkampanye itu belum cukup menurut Anda, Pak Petrus? Menurut saya belum cukup. Yang Anda harapkan konsekuensi dari situ harus ditarik. Hanya sekarang kita berpacu dengan waktu. Apakah kemudian cukup efektif itu? Karena waktunya sangat mendesak. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Billy, sebagai staf sus Presiden, sebenarnya Presiden mendengar nggak sih suara-suara dari akademisi yang sampai sekarang masih terus bergaung? Pertama, bahwa hak untuk memberikan suara, aspirasi, seperti yang dilakukan oleh sekarang, berekspresi merupakan bagian dari demokrasi yang kemudian diberikan keleluasaan oleh Presiden. Dan kalau ditanya Presiden mendengar, ada tim khusus yang kemudian melakukan telaah untuk melakukan respons, tentunya mengikuti sistem kenegaraan yang ada. Nah, kalau kita lihat saat ini, total per hari ini ada 30 ya grup yang mengatasnamakan kampus. Ya, kenapa saya bilang mengatasnamakan kampus? Karena misalnya untuk UGM sendiri dari 450 guru besar, ada sekitar ya sekian lah yang jauh dari angka 450 guru besar yang kemudian melakukan ekspresinya. Jadi
saya tidak bilang partisan, tetapi representasi kecil dari yang melakukan ekspresinya tersebut. Itu kalau untuk UGM aja, ada dari 450 guru besar, ada sekian kecil sekali guru besar dari jumlah keseluruhannya, tidak semua melakukan ekspresi yang sama. Jadi Dan yang kalaupun kedua, sedikit itu dari menurut Anda 30 apa artinya? Kalau dari dari 30 kampus itu ada 4.550 kampus dan 30 kampus yang mengekspresikan. Artinya juga kecil representasinya, tapi bukan berarti presiden kemudian tidak merespons. Presiden mendengar dan melakukan telaah yang mendalam. Nah, sebenarnya kalau tadi sempat di-quote oleh Kompas yang mengatakan seolah-olah demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan menggunakan indikator dari Economic Intelligence Unit. Kalau kita lihat di 2013 pertama kali presiden memerintah itu peringkat Indonesia itu di peringkat 54 dengan skor di bawah rata-rata dunia. Saat ini itu sebenarnya indeks demokrasi Indonesia itu naik ke 52 dengan skor yang juga meningkat menjadi rata-rata 6,7 dari 10. Jadi jangan sampai media melakukan distorsi informasi dengan cherry picking informasi yang kemudian melakukan disinformasi. Karena saya berikan juga contoh ya Mbak ya, di tanggal 14 Januari kemarin 2023, Forum Rektorat se-Indonesia itu menyatakan apresiasi atas kinerja positif Presiden Jokowi. Ini media kemudian tidak menggembar-gemborkan. Jadi kemudian ketika representasi kecil yang melakukan ekspresi seperti saat ini lalu kemudian di blow up dengan jarak deklarasi yang kemudian cuma jarak sehari 2 hari dari tiap kampus, tentu kita bisa berasumsi dong kalau ada kepentingan dan ada manuver politik di dalamnya. Anda melihat ada yang menunggangi ini, pernyataan Anda itu tadi? Tentu bisa kita berasumsi seperti itu karena 30 kampus yang tidak merepresentasikan seluruh guru besar, tidak merepresentasikan 4.550 kampus seluruh Indonesia, yang jarak deklarasinya itu sedikit demi sedikit, yang kemudian tadi ada pimpinan partai di salah satu kelompoknya, bagaimana mungkin kita tidak bisa berasumsi kalau mungkin bisa jadi. Tetapi kepentingan presiden, kepentingan kami di sini pemerintah adalah menjaga kondusivitas, keamanan, agar tidak ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang membuat instabilitas. Oke, baik. Pak Petrus silakan ditanggapi. Terima kasih. Pertama, cara berpikir ini sesat. Karena kalau kita lihat tadi core yang disampaikan oleh para guru besar, itu bukan persoalan yang bisa diukur dengan jumlah. Bagaimana bisa mengukur bahwa dengan jumlah persoalannya tidak penting? Itu pertama. Persoalan etika itu tidak bisa dikuantifikasi dengan prosentasi berapa persen ini, berapa persen itu. Satu. Dua, kalau kita lihat spektrum dari semua yang terlibat, itu dari Sabang sampai Merauke. Dan semuanya sama punya keprihatinan. Ini kan juga sudah menunjukkan bahwa ini luas. Itu sih Mbak, tanggapan saya, singkat dan lugas. Jadi tidak masalah jumlah ya, tapi spektrumnya ini luas. Gimana Mas Billy? Ya, jadi dan saya tadi belum menambahkan satu lagi faktor bahwa saya mencontohkan di negara lain seperti di Inggris itu undang-undang untuk menyampaikan pendapat oleh sivitas akademika kampus itu dilindungi dan ada undang-undangnya sendiri. Akan tetapi dengan syarat bahwa setiap melakukan ekspresinya, setiap kampus ini harus melakukan kajian yang mendalam dan kajian yang saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan ketika mereka melakukan ekspresi aspirasi mereka. Dan ini kalau guru besar loh yang menyampaikan pendapatnya itu. 450 guru besar di UGM, ada berapa guru besar yang menyampaikan ekspresi? Apakah 450-nya? Ya kan? Jadi bukan berarti kemudian kita bisa meremehkan jumlah kita atau tidak, tapi apakah sudah ditanya oleh Pak Petrus guru besar yang lain kenapa mereka kemudian tidak melakukan ekspresinya? Dan dari pengalaman saya berkeliling ke 30 provinsi, puluhan dosen dan guru besar juga menyampaikan aspirasi di mana mereka mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Termasuk pada tanggal 14 Januari, coba Bapak menjawab, kenapa 14 Januari 2023 Forum Rektorat se-Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kenapa itu kemudian tidak digembar-gemborkan, tidak dipublikasi? Kemudian kenapa itu tidak di-quote, ditutupi dengan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah guru besar. Dari 450 guru besar, saya ambil contoh UGM ya, hanya sejumlah ini. Jadi seolah-olah satu gelombang besar ditutupi oleh satu titik, distorsi media, kemudian media memainkan ini, pasti kita berasumsi kemungkinan ada kepentingan yang akan mendrive untuk kepentingan tertentu, begitu. Jadi jangan kemudian saya berikan kesempatan Pak Petrus untuk menanggapi ini.
Cara berpikir ini sekali lagi tidak tepat, Pak. Minta maaf Cara saja. berpikir Bapak juga tidak tepat. Bapak jangan Alasannya kemudian adalah membuat bahwa masyarakat. Iya. tadi aspirasi itu berkaitan dengan misalnya saja prestasi, membuat jembatan. Itu aspirasi ya, penghargaan, maksud saya apresiasi. Tapi berkaitan dengan persoalan yang inti yang disampaikan oleh para guru besar dan warga Civitas Akademika, itu persoalan etika sekali lagi. Lu nggak bisa mengukur persoalan etika dari apresiasi terhadap pembangunan misalnya, bahwa dia baik. Oke, baik itu kan juga tetapan yang sudah ditentukan oleh MPR misalnya harus dijalankan. Kalau nggak baik malah kemudian dihantam dia. Karena sudah Proses persidangan Baik. untuk menyelesaikan masalah etika kan berlangsung sesuai dengan juridiksi. Jadi proses itu berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sidang etika jalan, penghukuman karena proses etika jalan, dan semuanya berlangsung dengan baik dan diperbaiki. Ya, Gitu. bahwa etika yang dilanggar itu kan kelihatan dari momen-momen yang sudah negara sendiri tetapkan. Paling kentara itu adalah dengan hasil dari Mahkamah Kehormatan. Itu sangat jelas. Berarti Bapak mengakui bahwa proses persidangan untuk pelanggaran etika yang telah terjadi kan sudah berjalan, sudah dan sedang berjalan. Artinya proses demokrasi sistem ketatanegaraan Indonesia berlangsung. Mas Billy, kita berikan kesempatan Pak Petrus dulu. Silakan Pak Petrus. Persis di sini masalahnya, Pak. Masalahnya kalau sudah dinyatakan sebenarnya konsekuensi dari itu harus ditarik. Tahu maksud saya? Atas Kalau dasar sudah hukum dinyatakan Mas Billy tahan dulu. ini mahkamah yang menyatakan kehormatan dan itu sudah dinyatakan tidak etis, mestinya di masa lalu itu ditarik. Baik. Kemudian kalau saya tahu bahwa ini bukan persoalan etis ya, bukan soal legislasi, Baik. ya saya merasa tidak wajar kalau kemudian orang seperti itu didukung dengan kampanye yang entah belak-belakan, entah terselubung, entah secara simbolik. Oke, Pak Petrus, ketika tadi menanam angin akan menuai badai, dan badai itu sekarang kelihatan. Baik, Pak Petrus, kalau disebutkan ada, ya bisa saja itu ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Apa jawaban Anda soal itu? Bahwa bisa, itu bisa. Tetapi kalau saya lihat konsistensinya, itu tidak mungkin. Artinya ada 1-2, oke ya, Bapak menyebut tadi 1-2. Tetapi kalau kemudian persoalan ini semua bersuara sama, itu menurut saya niscaya itu persoalan itu memang sangat serius berkaitan dengan temanya. Baik, kita juga tadi akan melihat bagaimana peringkat indeks demokrasi Indonesia yang tadi sudah disinggung oleh Mas Billy, bahwa peringkat demokrasi Indonesia tahun 2018 ada di peringkat 65. Kemudian tahun 2019 naik ke peringkat 64. Di tahun 2020 stagnan, masih di peringkat 64. Tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Nah, perbincangan kita nanti akan lanjutkan lagi setelah kita mendengar kumandang azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.